Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mitsubishi New Xpander terbaru tahun 2021, dan saya diundang oleh Mitsubishi untuk mengetes mobil ini. Dan karena belum ada plat nomornya, jadi kita mengetes di trek tertutup, tapi ini adalah trek test. Jadi ada berbagai macam permukaan aspal di sini, kemudian juga kita bisa mengetes pengendaliannya dan kenyamanannya. Jadi ini rasanya pas. Nah, ini diundang, nanti ada sejumlah media juga yang akan datang. Terus habis itu juga ada Omobi juga lagi syuting di situ. New Xpander juga, sama kita New Xpander yang Ultimate. Ini sekarang saya mau liatin dulu. Jadi sekarang ground clearance-nya itu naik jadi 220 mm yang tadinya 205 mm. Nah, biasanya ground clearance yang naik itu akan membuat mobil itu lebih limbung. Nah, untuk mengatasi limbung, mobil harus dibuat lebih keras. Tapi Mitsubishi melakukan ubahan suspensi sehingga katanya tetap stabil dan tetap nyaman. Nanti kita coba. Kemudian ini yang bagian depannya yang berubah. Lampunya LED keren sekali, berbentuk T, tapi dynamic shield-nya masih dipertahankan. Langsung kelihatan bahwa ini adalah sebuah Xpander, tapi ini Xpander yang baru, yang lebih modern. Kemudian di bagian belakang juga lampunya berubah, bumpernya berubah, secara umum menjadi terlihat lebih gagah, tapi dalamnya dong. Bukan cuman pembaruan di luar, tapi dalamnya sekarang dashboardnya berubah total. Ini instrumennya juga berubah, parking brake sudah elektrik dan ada auto hold. Kemudian di video sebelumnya saya bilang ini nggak ada Apple CarPlay, ternyata di Xpander terbaru juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Ini bener-bener beda banget dashboardnya, setirnya jadi lebih gagah, kemudian AC-nya juga digital sekarang, jadi lebih dewasa, terasa lebih mahal, dan terasa lebih modern. Ini sekarang mobil yang saya jalankan ini baru berjalan 277 km, dan kita akan langsung coba. Nah, ini plastik-plastiknya udah dibuka semua ya. Nah, ini kita lihat belakangnya dulu ya. Ini juga bisa reclining, jadi cukup nyaman. Kemudian ini posisi nyetir saya tingginya 177 cm, lihat masih lega, dan ini bisa diatur maju atau mundur, tergantung. Kalau misalnya kita mau space belakang lebih besar, kita bisa majukan, dan ini masih ada ruang kaki yang cukup. Kalau kita di belakang tidak ada barang, tidak ada orang, kita bisa mundurkan, dan ruang kakinya sangat lega. AC, double blower, dan Xpander itu dari sebelumnya memang adalah salah satu yang ternyaman di kelasnya. Tapi ini udah jalan 200 km, plastiknya udah dibuka. Kita lihat mobilnya Omobi. Ngapain? Saya biar kedengeran. Mau ngapain? Mau lihat bentar. Gak usah dilihat-lihat. Itu udah punya jatah masing-masing. Bung Fitra yang putih. Masih plastikan. Jangan. Gak. Bagi-bagi lah Om, bagi-bagi. Bagi-bagi, bukan mobil Omobi juga kan? Tapi kan jatahnya. Duluan. Ntar belakangnya jangan kami punya itu. Ini puas banget. Wah, besar sekali. Ini belum dikretek. Oh my god. Pintunya. Au, suaranya. Au. Mana lagi yang belum? Mana? Enak. Pintu situ udah lagi. Ini. Ini belum dibuka juga. Oh my god, ini belum dibuka juga. Tinggal terakhir. Diambil sama dia semua. Susah lagi. Au. Di depan, di instrumen, siapa tahu masih ada.
Ya, udah dibuka semua sama si Om. Ya. Ya. Apa? Oh iya, Sunvisor. Visor. Om, Bung Fitra. Iya. Bung Fitra jatahnya tuh yang putih tuh. Iya, cuman yang itu udah dibuka. Kan kita sama-sama diundang ya. Posisi kita setara di sini. Kenapa Mobi dapat yang masih plastikan? Capek juga. Terus sana balik. Ada kepuasannya juga. Melepas nih karena yang ini bener-bener baru. Ini mana bannya, lihat nih. Ini baru keluar dari pabrik banget. Bannya pakai Dunlop NA Safe. Selamat menikmati. Oke, tarik nafas dulu. Ini adalah tipe yang tertingginya, Xpander Ultimate. Dan dari tampilan luar, tampilan dalam, luar biasa. Dan di mesinnya, sebenarnya mesinnya masih sama seperti sebelumnya. Dia 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 104 PS, torsi 141 Nm. Tapi sebelumnya menggunakan transmisi Matic 4 speed konvensional. Sekarang transmisinya menjadi CVT, dan CVT-nya ini bisa mensimulasikan seolah-olah seperti 8 speed. Itu juga yang nanti yang mau kita coba. Oke, kalau keterangan yang lebih lengkap mengenai mobil ini, teman-teman bisa lihat di video saya. Beberapa video sebelumnya itu sudah saya paparkan lengkap. Tapi sekarang kita di test track. Langsung aja kita coba mobil ini. Sebelum berjalan kita atur dulu posisi duduknya, dan satu yang saya suka dari Xpander adalah pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Jadi posisi menyetirnya sangat ergonomis. Ini juga salah satu alasan kenapa saya di 2017 membeli Xpander, karena advance untuk di kelasnya. Oke, kita jalan. Rem parkir masih on. Nah, ini kita tinggal injak gas dikit. Yang penting kita udah pakai seatbelt, dia akan rilis. Keheningannya memang sangat baik Xpander tuh ya. Bannya juga lumayan hening. Kita sekarang mau coba di jalan rusak dulu. Karena salah satu keunggulan Xpander itu adalah bantingannya yang sangat nyaman. Nah, apakah dengan penambahan tinggi dia jadi makin keras supaya menjaga tetap stabil? Kalau makin keras, makin kerasnya seberapa? Apakah mengganggu kenyamanannya? So far di jalan yang halus terasa masih enak, tapi kita akan coba. Kita akan lari 60 km per jam seperti sekarang, dan kita akan masuk ke jalan yang rusak. Ini jalan agak rusak, masih enak, masih empuk. Ini mirip sekali dengan Xpander sebelumnya. Sekarang yang lebih rusak lagi. Ini bukan hanya masih nyaman, tapi juga terasa lebih dewasa gitu ya. Jadi reboundnya tuh sepertinya lebih ditahan. Jadi mobil itu lebih stabil. Tapi pada saat bound ke bawahnya itu juga masih empuk. Malah gejala mengayunnya lebih sedikit dibandingkan Xpander sebelumnya. Terasa lebih tinggi mobil ini ketika kita pakai nikung. Oke, namanya MPV pasti masih ada limbung, tapi ini limbung yang sangat minim. Salah satu yang paling minim di kelasnya. Masih sangat terukur pengendaliannya. Sekarang kita akan coba di kecepatan yang lebih tinggi lagi, di 90 sampai 100 km per jam, dan menikung ke kiri kemudian menikung ke kanan.
Aduh, ini mobil pelan sekali. Nah, sekarang saya mau coba akselerasinya. Jadi akselerasinya itu saya pengen merasakan CVT yang disimulasikan seperti transmisi 8 speed. Coba sekarang kita masukkan ke sport. Ada satu tombol di sini, DS. Oke. Iya loh, dia kayak ngoper-ngoper gitu. Dada mobil. Dia ngoper-ngoper jadi seperti transmisi close ratio. Wah, ini lebih positif jadi laju mobilnya. Jadi banyak yang bilang kan CVT itu lambat lah, itu transmisi untuk menghemat bahan bakar. Iya betul. Tapi dengan program yang cerdas seperti ini, itu CVT-nya bisa mensimulasi seperti transmisi otomatis 8 speed. Dan rasanya tuh kayak transmisi normal. Dan rapat-rapat ya. Kalau expander sebelumnya kan hanya 4 speed, jadi jauh-jauh. Jadi setiap kali perpindahan gigi tuh ada loss power yang lumayan gitu. Sekarang kita coba dari berhenti. Oke. Kita lihat nih RPM-nya. Seperti tes akselerasi. Oke. Ditahan di 4,5, kemudian 5.500 dioper, 6.000 baru dioper di gigi selanjutnya. Jadi apa ya, justru terasa lebih asik dengan transmisi CVT yang cerdas seperti ini. Sekarang kita akan masukin cornering yang banking. Ini seperti di balap NASCAR nih. Oh, daya cengkeram bannya bagus juga. Dan ini saya menikung ini lebih dari 80 km per jam. Sekarang kita akan masuk ke jalur beton. Melewati sambungan-sambungan jalan. Ini mungkin mirip di tol Japek ya. Oh, ini halus banget ini. Oke, tiba-tiba kita di depan ada bahaya, kita harus berpindah jalur. Nah, begitu mobil itu mau kehilangan grip, dia ada stability control dan langsung lampu stability controlnya nyala dan menjaga mobil tetap di jalurnya. Nah, kemudian satu yang baru di expander ini adalah engine auto start stop. Jadi dia bisa mematikan mesin pada saat kita berada di kemacetan. Oke, saya akan simulasi. Misalnya sekarang ini kita macet, kita berhenti. Mati mesinnya. Seperti mobil-mobil premium. Dan ini akan membuat konsumsi bahan bakar akan semakin tereduksi. Ketika kita lepas rem, dia langsung nyala secara otomatis dan halus. Nah, fungsi dari auto start stop engine ini seperti saya bilang tadi adalah untuk menghemat bahan bakar. Padahal sebelum ada fitur ini di expander itu salah satu yang terhemat di kelasnya. Hasil pengetesan saya itu di kecepatan 22 km per jam rata-rata itu mobil ini masih bisa di kisaran 12 km per liter. Apalagi dengan adanya auto start stop ini akan membuat konsumsi bahan bakar di dalam kota semakin hemat. Belum lagi transmisinya juga CVT yang secara nature itu membuat mesin berputar di RPM yang lebih rendah dan mengurangi penggunaan konsumsi BBM. Jadi wajar kalau misalnya mobil ini nantinya bisa lebih hemat dibandingkan expander sebelumnya. Karena secara aerodinamika sama, secara mesin sama, tapi secara transmisi dan fitur itu lebih mendukung ke arah konsumsi bahan bakar tanpa menghilangkan performanya. Saya coba lagi ya, jalan rusak. Oke, di 60 km per jam.
ya mobil memang bergoyang karena ini jalannya sangat rusak, tapi nggak ada gejala mentok, tidak ada gejala mengayun, dan rasanya tuh dewasa gitu, lebih dewasa bantingan suspensi mobil ini dibandingkan sebelumnya. Jadi benar yang Mitsubishi bilang bahwa bukan hanya meninggikan mobil tapi juga meracik ulang suspensinya. Cruise control sudah hadir sebagai standar. Kita bisa bersantai di sini. Dan saya pengen tahu dengan transmisi CVT ini kira-kira pada saat kecepatan 100 km per jam dia RPM-nya berapa ya? Karena itu yang menentukan konsumsi bahan bakar di tol seberapa hemat. Oke, kita melewati tikungan high speed dulu dan kita akan melaju dengan 100 km per jam. Kecepatan 100, kita jaga konstan. Oke. Putaran mesin hanya di kisaran 2000 rpm. Rendah sekali itu. Nah, ini pada saat berjalan di kecepatan rendah juga transmisinya itu seolah-olah berpindah gigi seperti transmisi otomatis 8 speed. Jadi ya emang terasa lebih natural. Setirnya juga terasa responsif. Serta ini, nah kalau misalnya Anda bisa lihat, setiap kali setelah saya zigzag itu setir itu langsung kembali ke center secara sigap. Jadi ini sangat membantu untuk membuat mobil itu lebih terkendali di jalan seperti ini. Dia langsung kembali ke tengah setirnya. Ini feel menyetirnya enak sekali untuk sebuah MPV. Kehalusan juga terasa lebih baik dari sebelumnya. Keheningan, kemudian getaran dari jalan, kebisingan ban, kebisingan mesin itu tereduksi. Ini dengan dashboard seperti ini dan rasa nyetir seperti ini, bisa aja saya menyangka ini sebuah all new Expander kalau tidak melihat luarnya atau tidak diberitahu, karena lompatan rasanya tuh cukup signifikan juga. Dan ground clearance yang tinggi juga bikin posisi berkendara kita lebih tinggi dan rasanya lebih pede gitu di jalan. Selain lebih fleksibel ke berbagai medan, dia juga membuat rasa aman karena ya 220 mm itu yang tertinggi buat di kelas MPV. Secara umum, mobil ini perubahannya sangat drastis dan ke arah yang positif. Terlihat sekali bahwa Mitsubishi melakukan riset dan pengembangan yang mendalam, bukan sekedar kosmetik tapi juga rasa berkendara dari mobil ini diperbaiki, dan ini menjadi standar baru rasa berkendara MPV di Indonesia. Nggak nyangka perubahannya itu sampai ke rasa berkendaranya juga. Nah, sekarang bagaimana rasanya di belakang? Untuk ini saya udah mengajak asisten satu di belakang. Supir, bos belakang duduknya. Udah nggak usah. Tapi amazingly lebih tinggi tapi lebih nyaman ya. Iya, lebih tinggi tapi lebih nyaman. Tadi lewat jalan-jalan rusak itu nyaman, iya. Nah, enggak, maksudnya ketinggian itu nggak mengurangi kenyamanan, malah lebih nyaman. Iya. Oke, sekarang kita coba duduk belakangnya. Apakah senyaman seperti dulu lagi? Iya. Oke, Pak. Relax ya. Lewat jalan rusak. Jalan rusak ya. Oke. Dan kita kalau di belakang juga tetap harus pakai seat belt ya. Pakai dong. Iya, jadi kalau misalnya manuver mendadak seperti ini. Hey. Oke, kita lewat jalan rusak sekarang. Supir gila. Kok gila sih? Itu supir yang mengetes kemampuan mobil. Oke, jalan rusak. Kan? Ini rusaknya ekstrim loh. Iya, ini kerasa reboundnya lebih ditahan, jadi lebih apa ya? Nggak ngayun-ngayun. Nggak ngayun, iya betul, nggak ngayun. Di belakang masih nyaman juga. Iya. Udah gitu stability control juga berfungsi dengan baik. Nah, tuh. Allah, jangan mau pulang. Udah. Udah, langsung kita balik.
Penumpangnya udah langsung kabur ke sana. Oke, jadi begitu kira-kira impresi pertama saya mengendarai Mitsubishi New Xpander ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, kalau mau tahu impresinya Om Mobi gimana, bisa ke channelnya Om Mobi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.